setelah bank acceptance, prosesnya adalah sama seperti regular sale. Pada saat hari pertama kita buka escrow, stock and load application, inspection, get the insurance, and the day 17 to remove the contingencies. Dan yang kedua juga sign loan documents dan funds, ikut ganti nama ke kantor pemerintahan. Saya melihat, menurut pengalaman saya, kadang-kadang sekali untuk short sale, bank minta untuk tutup less than 30 days. There's a possibilities for that. Cuman saya tidak lihat itu sering terjadi. Tapi yang saya katakan kepada buyer saya, karena kita deal dengan bank, baik short sale maupun bank own, kita harus siap-siap pada saat bank mungkin mau kita tutup lebih cepat. Jadi kita sudah siapkan dana, fund, loan approval, semuanya ready in place. Jadi kita bisa move ke langkah selanjutnya. Yang ini adalah untuk bank on properties yang akan saya bahas saja. Ini adalah hal-hal yang perlu diketahui oleh mengenai short sale properties. Yang pertama, bank penjual tidak diharuskan untuk menyetujui short sale. Jadi kita bisa mungkin menunggu 2 bulan, 3 bulan. Kalau bank penjual atau negosiator bilang, harganya sudah cocok, mereka minta uang lebih, atau mereka juga bisa bilang kepada kita, kita tidak akan short sale ini properties. Yang kedua, keputusan untuk harga rumah dan kondisi-kondisinya ditentukan oleh negotiator dari bank penjual. Jadi pihak penjual hanya mereka bisa tanda tangan, however the final approval itu akan datang dari pihak bank penjual melalui negosiasinya. Pembelinya harus sabar karena bisa waktu 2-5 bulan untuk mendapatkan approval. Yang terakhir yang sudah saya jelaskan bahwa offer yang disetujui oleh pihak penjual, dan bank penjual punya hak untuk menerima offer yang lain. Yang ini salah satu yang paling topik yang paling hot saat ini, bank own. Semua orang bilang, bagaimana saya beli bank own properties, harganya bagus, it's a good deal. Bagaimana saya cara masuknya? Pertama saya kasih definisi. Bank own properties adalah property yang diambil alih oleh bank dan dijual kembali ke market oleh bank. Mereka bisa menjual kembali dalam bentuk mengadakan auction, atau juga bisa menjual kembali dengan penjualan kepada melalui real estate agent. Ini ada sedikit drawback untuk bank own properties karena mereka menerima properties ini dalam keadaan apa adanya. Jadi mereka hanya sedikit mengetahui apa yang terjadi di rumah ini, bagaimana kondisi rumah. Jadi mereka akan pada saat menjual rumah ini adalah mereka akan menjualnya as is, seperti kondisi rumah apa adanya. Dalam cross yang biasanya seperti bank own property, setelah kita setuju, setelah seller menerima atau pihak bank menerima, mereka akan kasih kita satu addendum, tambahan di kontraknya. Dalam salah satu kontraknya ini yang saya lihat hampir di setiap bank own, mereka akan bilang bahwa mereka bisa cancel agreement. Walaupun saya tidak pernah lihat ini terjadi, ini adalah satu hal yang saya selalu advise kepada pihak pembeli, bahwa mereka ada kemungkinan bisa cancel, tapi saya selama pengalaman saya belum pernah lihat itu terjadi. Dan yang ketiga, kondisi rumah dalam keadaan yang ditinggalan oleh pemilik sebelumnya. Jadi bank tidak tahu apa yang menjadi kerusakan, apa yang menjadi kondisi rumahnya. Ini advantage-nya untuk membeli bank own property. Pertama, tentu kita tahu harga rumahnya akan dapat di bawah market value. Kita lihat yang di market saat ini bisa mungkin 20% sampai 20% under the market value, which is saya rasa it's a very steep discount untuk properties. Keuntungannya adalah biasanya bank akan memberikan jawaban dengan cepat. 3-5 business day mereka bisa bilang kepada kita, oke, kita akan setuju offer ini, kita akan move forward. Dan transaksinya dari penawaran
harga sampai penggantian nama makan waktu sekitar 30 hari, dan social property bisa makan sampai 3 sampai 5 bulan untuk mendapatkan approval dari bank. Prosedur dan escrow timeline untuk membeli bank on property. Ini adalah salah satu alasan mengapa saya meminta kepada pihak pembeli kalau mau beli bank on, semuanya mesti siap, dokumen, pre-approval, dana, inspeksi, dana untuk inspeksi, closing cost, semuanya harus siap karena bank sangat tight dalam waktu timing. Kalau mereka lihat kita performing, mereka bisa kita let us go from the contract karena kalau bank lihat bahwa kita mungkin tidak bisa menutup deal ini, bank bisa let us go even though kita sudah dalam kontrak dan mengambil calon pembeli yang lain. Proses awalnya sama, ini adalah initial proses standar dalam waktu kita kalau mencari rumah. Yang sedikit berbeda setelah bank atau penjual accept offernya. Apa yang akan pertama-tama kita akan open escrow ya, tentu kepada escrow company. Sebelumnya kita lihat inspeksi akan dilakukan dalam waktu 17 hari untuk bank on. Mereka bilang biasanya saya lihat mereka kasih kita waktu 5 hari untuk inspeksi. Jadi kalau misalkan kita setelah 5 hari, mereka akan bilang, oke, bagaimana hasil inspeksinya? Puas. Kalau misalkan tidak, mungkin kadang-kadang mereka kasih extension. Kalau mereka merasa kalau kita sudah dikasih waktu cukup, mereka bilang, oke, kita sudah kasih kamu waktu 5 hari untuk inspeksi. You have to move forward. Tentu ada di sini juga kalau misalkan kita inspeksinya reveal some damage yang sangat dalam, kita juga bisa bilang, hey, kita mungkin akan bisa back out karena kita melihat banyak damage on the property yang kita belum lihat sebelumnya. Dan yang sedikit perbedaannya juga untuk pinjaman, biasa pinjaman kita dikasih waktu sekitar 17 hari, dengan bank on biasanya mereka kasih kita waktu at the maximum 14 hari untuk menyelesaikan bahwa kita yakin bahwa kita akan mendapatkan pinjaman untuk properti. Untuk hari pengganti namanya biasanya standar mereka sama, mereka akan makan waktu 30 hari. Ini apa yang saya lihat di market sekarang ini mengenai bank on properties. Karena saat ini seperti San Francisco, Daly City, seperti daerah Richmond, Fremont, bank on properties